Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Macan tutul jadi salah satu hewan pemangsa yang paling sering memasuki pemukiman warga dan menyebabkan masalah bagi penduduk dan hewan peliharaan. Kenapa mereka sampai nekat memasuki wilayah manusia? Apakah macan tutul tidak merasa takut dengan manusia? Apa yang membuat macan tutul sampai keluar dari habitatnya? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Ada asap berarti ada api. Pergerakan macan tutul yang memasuki wilayah manusia pasti ada penyebabnya. Pada dasarnya, hewan-hewan liar enggan mendekati manusia. Entah karena segan atau takut, mereka punya respon yang hampir sama jika bertemu dengan manusia. Biasanya hewan buas akan menjauh, mengancam, dan bahkan coba menyerang manusia yang ada di dekatnya. Mereka memang terbiasa untuk hidup bebas, dan tidak bisa menerima kehadiran manusia begitu saja. Sebagian hewan menganggap manusia sebagai ancaman, sehingga mereka akan menunjukkan respon yang tidak bersahabat. Seharusnya manusia dan hewan liar sudah mendapatkan jatahnya masing-masing. Manusia hidup di pemukiman, hewan-hewan liar hidup di dalam hutan, serta wilayah lain yang tidak dihuni manusia. Sepertinya pembagian ini adil, di mana masing-masing bisa menjalani kehidupannya tanpa saling mengganggu. Tapi sayangnya, jatah bagi hewan buas ternyata semakin sempit. Manusia terus membuka lahan baru, membabat hutan, mendirikan pemukiman baru, dan berlangsung terus-menerus. Sehingga hutan dan savana yang sebelumnya jadi habitat para hewan semakin tidak kondusif. Dengan habitat yang semakin sempit, hewan buas semakin terjepit. Misalnya saja macan tutul. Sebelumnya mereka bisa hidup tenang di dalam hutan, punya wilayah kekuasaannya sendiri, hidup berjauhan dengan macan tutul lain, sehingga tidak terjadi keributan. Mereka juga bisa menjauh dari harimau sehingga tidak diserang. Tapi dengan habitat yang semakin sempit, wilayah kekuasaannya akan terus berkurang. Dan perebutan wilayah kekuasaan akhirnya sering terjadi. Belum lagi jatah mangsa yang juga bakal berkurang. Sebagian hewan yang biasa jadi mangsanya mengalami penurunan populasi karena hilangnya habitat. Lama-kelamaan, mereka juga bakal mengalami kesulitan untuk menemukan makanan. Alhasil, sifatnya semakin buas dan rakus. Daripada mati kelaparan, mending memburu apa saja yang bisa diburu, dan memakan apa saja yang bisa dimakan. Macan tutul sendiri merupakan kucing yang punya sifat agresif, bengis, dan nekat. Kita pernah melihat bagaimana macan tutul memburu singa kecil. Padahal aslinya mereka tidak berani menghadapi singa dewasa. Kebayangkan bagaimana sifat macan tutul yang super nekat. Mereka mungkin tetap memiliki rasa takut dengan manusia, hampir sama seperti ketika menghadapi singa. Tapi jika ada kesempatan, sifat puasnya lebih diutamakan daripada ketakutannya. Macan tutul sendiri punya mangsa yang lumayan greget. Dengan ukurannya yang tidak terlalu besar, macan tutul memang tidak bisa memburu mangsa yang tubuhnya terlalu besar seperti gajah atau badak. Lagi pula mereka hidup soliter, apa-apa kudu dikerjain sendiri. Alih-alih meniru citah yang memburu mangsa berukuran sedang, macan tutul memilih untuk tidak jadi pemilih. Mereka adalah hewan oportunis. Ketika ada mangsa yang bisa diburu, maka akan diburu. Entah itu honey badger, hyena, landak, dan hewan berbahaya lainnya. Hal ini juga berlaku jika macan tutul melihat peluang di sekitar pemukiman penduduk. Biasanya ada anjing peliharaan, kucing rumahan, dan hewan ternak yang hidup di sekitar manusia. Nah, ketika macan tutul kelaparan dan ternyata hanya menemukan hewan yang hidup dengan manusia, maka mereka akan menyingkirkan ketakutannya dan menguatkan sifat puasnya. Macan tutul yang memasuki pemukiman warga bisa juga disebabkan karena mangsanya. Beberapa mangsa macan tutul, misalnya saja rusa, kadang memasuki wilayah manusia. Mau tidak mau, macan tutul juga akan mengikuti mereka dan terpaksa memasuki kawasan manusia. Ada banyak rekaman yang menunjukkan macan tutul memasuki wilayah manusia.
Habitat macan tutul ada di kawasan Afrika dan sebagian Asia. Di Afrika, macan tutul beberapa kali terlihat meneror warga. Dan di Asia, khususnya di kawasan India, macan tutul adalah teror yang nyata. Macan tutul memasuki perumahan penduduk, biasanya mengincar hewan ternak atau hewan peliharaan yang ada di sekitarnya. Beberapa kali macan tutul terlihat memburu anjing peliharaan. Tanpa perlawanan berarti, mereka bisa menangkap anjing itu dan lalu memangsanya. Kabar buruknya, macan tutul juga sering menyerang penduduk, entah karena terancam atau memang mengincarnya. Macan tutul jadi salah satu hewan buas yang paling berbahaya bagi manusia. Kehadiran macan tutul di sekitar manusia adalah masalah yang besar. Mereka akan menjadi teror yang nyata. Biasanya pihak keamanan langsung bertindak, mencoba menangkap macan tutul itu. Jika yang bergerak adalah pihak berwajib, biasanya macan tutul hanya akan ditangkap, lalu dilepaskan kembali ke habitat asalnya. Tapi jika yang menanganinya adalah manusia yang memiliki kebencian dan tidak memahami hewan buas, maka bisa saja macan tutul yang nyasar itu langsung dibunuh. Tentu saja hal seperti ini tidak diharapkan, karena hanya menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. Macan tutul sendiri adalah hewan yang memiliki peran penting bagi keseimbangan alam. Sama seperti pemangsa lain, mereka punya andil besar dalam mengendalikan populasi mangsanya. Tapi dengan minimnya mangsa, macan tutul akhirnya mulai keluar jalur dan jadi masalah bagi manusia. Peran aktif dari manusia sebenarnya sangat dibutuhkan demi menjaga keseimbangan alam, berhubung manusia adalah makhluk yang punya akal pikiran. Seperti masalah macan tutul yang masuk ke dalam pemukiman penduduk dan menyerang hewan peliharaan. Beberapa orang coba membatasi gerak dari macan tutul, bukan dengan mengurungnya, tapi dengan menempatkannya di dalam hutan dan menyediakan mangsa untuknya. Dengan cara seperti ini, diharapkan macan tutul tetap berada di dalam hutan dan betah di dalamnya, karena ada mangsa yang bisa diburu. Jika semuanya seimbang, tentunya kita bisa hidup dengan tenang. Ketika hewan buas bisa hidup bebas dan menikmati jatahnya, tentu mereka bisa nyaman dan tidak mengusik manusia. Tapi jika manusia mengusik hewan buas, maka jangan salahkan mereka yang akhirnya mengusik manusia. Macan tutul hanya salah satu contoh dari akibat yang disebabkan oleh beberapa manusia. Penebangan pohon, pembukaan lahan, alih fungsi hutan, dan lain sebagainya tentunya berpengaruh terhadap ekosistem alam. Kerusakan alam tidak bisa dicegah jika terus-menerus dirusak oleh manusia. Ketika hutan mulai rusak, maka semuanya jadi tidak seimbang. Ingat, kasus macan tutul hanya salah satu contoh saja. Sementara ada begitu banyak hewan buas yang jika terus-menerus diusik, maka bisa saja melakukan hal serupa dengan apa yang dilakukan oleh macan tutul. Hewan herbivora yang sebelumnya hidup di dalam hutan bisa saja memasuki pemukiman penduduk dan merusak tanaman warga. Lalu para pemangsa, jika mangsanya menghilang dan sebagian pindah ke tempat manusia, tentunya mereka juga akan menyusulnya. Seekor macan tutul yang memasuki pemukiman penduduk sudah bisa membuat panik seluruh manusia di sekitarnya. Bayangkan jika ada 2 macan tutul. Bayangkan jika harimau juga mengikuti pergerakan macan tutul. Bayangkan jika sekumpulan gajah mengamuk. Bayangkan jika semua hewan buas akhirnya keluar dari hutan dan memasuki perkotaan. Bayangkan jika jalanan yang biasa kita lewati jadi mencekam dan berbahaya karena ada ancaman dari hewan buas yang ada di sekitarnya. Jangan sampai kehidupan yang sudah kacau karena berbagai masalah ini jadi semakin kacau karena masalah baru dengan hewan buas. Manusia tidak dibebani tugas berat untuk memenuhi kebutuhan seluruh hewan yang ada di bumi. Manusia tidak akan sanggup. Sekelas Nabi Sulaiman alaihi salam saja tidak bisa memenuhi kebutuhan makan paus dalam durasi 1 hari. Padahal Nabi Sulaiman alaihi salam punya kekuasaan yang berlimpah karena bisa menundukkan berbagai makhluk yang ada di bumi. Apalagi kita yang kalau nonton video di YouTube sengaja pakai resolusi kecil biar kuotanya irit. Kita tidak dibebani tugas berat untuk memenuhi kebutuhan makan para hewan. Kita hanya perlu hidup berdampingan dengan mereka.
berbagi tempat di bumi yang luas ini. Tidak serakah dan tidak merusak alam. Semuanya akan seimbang jika masing-masing mendapat jatah yang sudah disediakan. Ingat, kasusnya macan tutul hanya salah satu contoh saja. Jangan sampai yang lain ikutan nekat. Semoga ada manfaatnya. Makasih udah nonton. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan.